Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta as-sawaba sahla. Allahumma sahhil lana umurana wa qana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kami hormati kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kami hormati kami muliakan para kepala madrasah, kepala sekolah, wali kelas, serta pribadi Kiai Muhammad Sabri, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan pada saat ini. Pepatah mengatakan bahwa jika Anda selalu bermusyawarah, maka Anda akan terhindar, maka Anda akan selalu terhindar dari masalah. Itu pepatah mengatakan seperti itu. Jika Anda selalu bermusyawarah, maka Anda akan terhindar dari berbagai masalah. Karena itu tentu kita mengharap semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, senantiasa dicurahkan oleh Allah umur yang berberkah, umur yang panjang, rezeki yang berberkah. Jadi yang kita minta rezeki yang berberkah, bukan rezeki yang banyak. Ya, jadi lain rezeki yang banyak dengan rezeki yang berberkah. Kalau rezeki yang berberkah itu adalah rezekinya para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit tapi semuanya bisa, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya rezeki yang berberkah. Yang belum dapat jodoh, semoga dipercepat jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan selalu lupa berdoa. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, itu doanya supaya cepat dapat jodoh. Ya, andai kata Ibu Hansiar ini bukan karena teman-temannya yang lain dia lihat, pasti sudah laku lagi. Tapi karena dia iba sama temannya yang lain, iya, itu saling pengertian. Jadi sangat pengertian sekali. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa manusia yang paling mulia itu adalah guru. Ya, itulah guru yang paling mulia. Dan guru yang paling mulia di antara guru yang mulia, ya. Jadi guru yang paling mulia di antara guru yang mulia adalah guru yang paling ikhlas. Ya, guru yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat kemuliaan guru itu ketika keluar daerah, ya, pasti banyak yang menyapa. Ya, ada masalah pasti banyak yang menyapa. Itu tanda-tandanya guru, tanda-tandanya guru yang mulia. Ketika guru sakit, banyak yang datang menjenguknya. Ada guru tak sakit, ayo kita ke sana. Tidak sama itu kalau Pak Kawah. Kalau Pak Kawah itu sakit, tidak ada bilang, itu dulu kasih kawin ke sana, kita belum lihat ini. Tidak ada begitu. Ya, tidak ada begitu. Oleh karena itu tentu kita harapkan semua dari guru yang terbaik adalah guru yang selalu berkarya, selalu berinovasi,
dan selalu melihat. Jadi guru itu bukan dia terpaku terhadap adanya kurikulum. Ya, jangan terpaku, seorang guru jangan terpaku melihat kurikulum yang ada, sementara sangat jauh antara kurikulum dengan peserta didik yang dihadapi. Ya. Sama halnya misalnya bahasa Arab termasuk Quran hadis, itu kalau kita mau mengikuti kurikulum itu, anak-anak tidak bisa mencerna. Nah, jadi saya sependapat dengan Pak Icam, Pak Mulyam, kepala sekolahnya SMK Tomoni Timur. Beliau mengatakan bahwa ya secara kurikulum tetap kita pakai, tapi kita tetap mendesain pelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jam bahasa Inggris ditingkatkan dan dikurangi jam bahasa Indonesia. Tetapi secara laporan itu semua bisa disiasati. Jadi termasuk juga khususnya kita di pesantren ini, bahwa ada tujuan utama yang kita harus capai. Tujuan yang paling utama bagi santri kita, pertama adalah bagaimana santri ini supaya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dari semua aspek kehidupan, tutur katanya, perilakunya, ini kita berusaha bagaimana bisa kita merubah menjadi agar mereka memiliki perilaku yang baik. Karena termasuk ini salah satu alasan yang paling banyak diungkapkan oleh orang tua santri, ya, paling banyak diungkapkan oleh orang tua santri supaya anaknya itu memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik. Ada satu di sini di apa namanya itu, Tirta Kasih, apakah itu namanya itu dari Mas Hamba. Dia pernah ungkapkan itu anaknya mau pindah sekolah, itu orang tuanya menangis. Kenapa orang tuanya menangis? Katanya karena saya lihat di dekat rumah saya itu anak SMP sangat luar biasa, ya, luar biasa perilakunya. Inilah yang menjadikan, jadi dia bilang kalau anak saya katanya mau pindah, saya menangis lagi. Ya, saya menangis lagi. Jadi itu yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik. Yang kedua adalah bagaimana anak ini supaya bisa ibadahnya bagus. Ibadah bagus. Jadi tentu kita diharapkan kerjasama, ya, kita diharapkan supaya bersama-sama bagaimana membentuk kepribadian. Kalau anak-anak kita insya Allah ibadahnya bagus, tanpa disuruh salat sunat misalnya mereka laksanakan, apatah lagi kalau mereka secara sadar sendiri melaksanakan salat duha, saya kira itu sudah keberhasilan yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran. Pernah saya mengikuti pembelajaran waktu saya masih aktif mengajar di sini. Saya pernah mengikuti pembelajaran di Makassar. Itu bagaimana supaya semua mata pelajaran itu bisa di dalamnya disisihkan, ya, disisihkan yang berkaitan, yang bermuatan dengan agama. Misalnya mempelajari matematika, usahakan guru matematika itu minimal ada ayat yang berkaitan dengan matematika yang dia ajarkan kepada anak-anak. Belajar kimia, ada ayat-ayat yang bermuatan kimia yang bisa dia ajarkan kepada anak. Saya kira semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi termasuk diantaranya khususnya kepada guru-guru di MI, karena ini MI adalah dasar bagi anak untuk memasuki pendidikan ilmu pengetahuan. Hendaknya kalau misalnya di MI itu terutama kelas 1, kelas 2, bagi mereka harus lebih banyak diberikan kepada mereka praktik menulis, ya, praktik menulis abata, ya,
praktek menulis Iqra. Ya. Karena terus terang termasuk anak saya itu, ya, termasuk anak saya itu malas sekali mengaji. Ya, bahkan lebih percaya gurunya daripada saya. Ya. Dia lebih percaya gurunya daripada saya. Ya. Tapi insya Allah kalau kita, terutama muatan agama, karena saya juga biasa bingung, itu anak-anak itu datang di rumah, ada anakku pelajaran bahasa Arab. Apa itu? Menghafal kosakata. Jadi menghafal kosakata disuruh tuliskan itu bahasa Arab dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya. Dalam bentuk bahasa Indonesia, misalnya kitabun. Karena dia belum bisa baca Arabnya, kitabun terpaksa ditulis kitabun, buku, ya, buku. Ya. Dan seperti metode seperti ini kan belum bisa langsung memasuki seperti itu. Minimal anak-anak seperti ini dilatih dulu, ya, dilatih menulis, ya, menulis abatasa, menulis Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Ya, karena pepatah mengatakan dengan rajin menulis maka bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rajin menulis bisa mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Artinya kalau sumber ilmu pengetahuan kita bisa dapatkan lebih banyak dengan menulis daripada membaca. Ya, karena kalau kita menulis pasti kita membaca, dan kalau kita membaca belum tentu menulis. Ya. Jadi saya kira seperti itu, dan juga terkait nanti ini masalah Muharram, ya, masalah Muharram.